Om Swastiastu. Halo teman-teman semua. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku menggunakan KB IUD. Namun sebelum lanjut, karena ini adalah video pertama aku di YouTube channel aku, izinkan aku dulu untuk kenalin diri aku. Nama aku Dayu Enita, aku dari Bali. Perkenalan yang sangat singkat untuk video pertama aku. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut lagi di video-video aku selanjutnya. Semoga aku bisa buat video-video lainnya lagi untuk kalian. Nah, kembali ke topik. Di sini aku mau sharing pengalaman aku selama aku menggunakan KB IUD. Buat teman-teman yang mengunjungi channel aku ini atau yang mengklik video aku ini pasti lagi bingung atau mau tahu tentang KB gitu, khususnya KB IUD. Nah, buat teman-teman atau ibu-ibu atau bunda-bunda semuanya yang masih bingung gunakan KB apa, sekarang aku mau cerita tentang pengalaman aku menggunakan KB IUD. KB IUD bisa juga sering disebut dengan KB spiral. Nah, buat yang nggak tahu KB IUD atau spiral itu apa, sedikit yang aku tahu tentang KB IUD atau spiral itu yaitu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke vagina kita, yaitu tujuannya untuk mencegah terjadinya kehamilan, seperti itu. Apa sih pentingnya KB? Kalau menurut aku KB itu sangat penting ya, karena aku menikah di umur yang masih muda dan melahirkan anak pertama itu di umur yang masih muda. Jadi aku mau merencanakan kehamilan kedua aku dengan cara memakai KB IUD atau KB spiral. Nah, gimana sih perjalanan aku? Kenapa aku memilih KB spiral, gak memilih KB yang lainnya? Yang pertama tuh aku yakin atau mantap memilih KB spiral atau KB IUD itu karena yang pertama itu ada pengalaman dari mertua aku dan juga dari bibi aku. Itu semuanya udah aku pernah dengar ceritanya masing-masing, karenanya aman-aman aja, nggak ada kendala apa. Dan juga banyaklah cerita-cerita dari mereka yang aku dengarkan tentang KB spiral itu. Dan yang kedua itu dukungan dari suami sih, itu yang paling penting. Itu aku tuh dulu takut banget sama yang namanya pasang KB, apalagi aku dengar kalau KB spiral itu atau KBD itu dimasukkan ke vagina kita, itu tuh rasanya udah ngeri duluan gitu, walaupun aku udah pernah melahirkan tapi aku masih ngeri gitu. Suami aku bilang sama aku, mending kamu pakai KB spiral atau IUD aja, karena udah ada pengalaman dari orang tuanya dia, dari bibinya dia seperti itu. Terus aku bilang, enggak aku takut gitu. Terus dia bilang lagi sama aku, yakinin aku, loh orang lain aja berani, kenapa kamu takut gitu katanya. Nah, dari situ aku juga memutuskan atau cari-cari lagi informasi tentang KB IUD atau KB spiral. Terus aku juga cari tahu KB-KB yang lainnya seperti KB pil, KB suntik, ada yang sekarang itu KB KB implan kalau nggak salah. Nah, dari sekian banyak KB itu, kalau yang aku tahu, aku juga orangnya nggak mau ribet ya, maksudnya sekali pasang itu aja udah, biar nggak ribet. Kayak misalnya aku nggak memilih KB pil karena aku tuh orangnya pelupa. Karena KB pil itu kan kita harus minum obatnya rutin tiap hari atau gimana, aku nggak tahu. Aku takutnya nanti ketika aku lupa minum pilnya satu kali, nanti aku langsung telat, aku nggak mau, gimana, aku masih kecil dulu. Nah, ada lagi KB suntik. Jujur aku takut banget yang namanya disuntik. Kalau lagi sakit pun aku disuruh milih dikasih obat atau disuntik, aku milih dikasih obat yang banyak daripada disuntik. Aku lebih milih minum obat pahit daripada aku harus disuntik. Nggak tahu kenapa aku seperti itu.
Nah, ada juga tuh yang aku baru dengar dari teman-teman atau tetangga aku yang udah pernah pakai KB, ada juga yang namanya KB implan. Kalau nggak salah di sini ya dipasangnya. Aku pernah juga nonton cara pemasangan KB implan itu sendiri. Jujur aku ngeri banget, ngeri pakai banget. Dan aku bener-bener nggak mau mencoba. Terus juga alasan aku kenapa aku milih KB IUD atau KB spiral karena kalau KB IUD atau spiral itu menstruasi aku tuh menstruasinya per bulannya bakalan lancar gitu, nggak seperti ada yang aku dengar tetangga aku, saudara aku yang pakai KB suntik itu per bulannya nggak mens, kadang mens cuma sehari, kadang nggak mens berapa bulan gitu. Aku nggak mau kayak gitu, aku mau menstruasi aku lancar per bulannya gitu. Dan aku juga nggak perlu repot-repot untuk suntik-suntik lagi ke dokter per 3 bulannya kalau nggak salah gitu. Nah, aku tuh pakai KB IUD atau KB spiral ini udah 2 kali ya. Itu tuh waktu pertama kali aku pasang KB itu waktu anak pertama aku itu umurnya 1 bulan 7 hari kayaknya. Benar 1 bulan 7 hari. Aku tuh nggak langsung pasang KB setelah melahirkan. Katanya sih ada juga orang yang habis melahirkan itu sebelum dijarit atau sudah dijarit langsung pasang KB, tapi aku enggak, aku tunggu anak aku umur 1 bulan 7 hari. Karena kenapa? Karena aku kan lahirannya normal, jadi butuh proses untuk penyembuhan dulu, baru setelah udah sembuh jaritanya baru aku mau masang KB itu sendiri. Nah, aku pasang KB itu sendiri di bidan aku, tempat aku melahirkan anak aku yang pertama. Kebetulan di sana juga tempat mertua aku dan bibinya melahirkan, dan suami aku juga lahir di sana by the way. Bidan ini tuh memang udah berpengalaman banget ya, udah nggak diraguin lagi, udah puluhan tahun lah dia buka praktek itu melahirkan. Nah, singkat cerita aku pasang KB IUD cuma ditemenin sama suami aku. Pertama sih memang aku takut, tapi kembali lagi suami aku selalu nyemangatin aku nggak akan terjadi apa-apa, dan kata bidannya sendiri, tenang aja Dik, nggak bakal kenapa-napa kok, cuma sebentar asalkan adiknya jangan tegang aja gitu. Dan benar aja dong, setelah aku masuk ke ruangannya diperiksa dulu. Oh ya, untuk informasi, aku selama habis melahirkan, selama 1 bulan 7 hari itu aku belum pernah berhubungan sama sekali sama suami aku, dan aku langsung ke bidan untuk pasang KB. Nah, kembali lagi setelah aku masuk ke ruangan, dimasukkanlah alat seperti apa ya, penyanggah gitu pokoknya. Nanti kalian tonton deh video-video yang lainnya, orang-orang lainnya tuh pasti ada tuh gimana prosesnya kayak gitu. Masukin alat itu, pertama sih aku tegang ya, aku tegang pun bidanku tahu gitu, dia nggak usah tegang ya, nanti makin lama terus nanti kerasa sakit gitu ya. Ini aku mencoba untuk relax gitu, dan benar aja ketika aku santai, relax, nyaman, tenang, itu tuh benar-benar nggak kerasa apa, benar-benar cepat sekali pemasangannya. Terus kata ya bagus, ini udah selesai, dan pemasangannya juga nggak ada kendala apa gitu. Nah, tapi aku gini, hah, udah selesai Bu? Udah katanya. Terus aku bilang, udah dipasangin, udah, beneran udah, sampai kayak gitu. Nah, terus tuh dikasih tahu juga sebelum pulang sama bu bidannya kalau setelah memakai KB IUD atau KB spiral ini, nanti ketika berhubungan suami istri, si laki-lakinya atau si suaminya bakalan merasakan sedikit kesakit atau apa gitu, kurang tahu. Tapi itu sih nggak semuanya kayak gitu. Katanya dia karena dia udah berpengalaman masang kayak gitu tahun-tahun, nggak ada sih orang yang merasa laki-laki atau suaminya yang merasa kesakitan saat berhubungan. Dan aku tanya, dan setelah beberapa bulannya aku tanya sama suami aku apakah merasakan ini itu, ternyata nggak ada. Ternyata suami aku sama sekali nggak ada merasakan efek apa-apa, nggak ada kesakitan atau gimana saat berhubungan. Nah, terus juga setelah aku pakai KB IUD itu, datang bulan aku tuh
lancar-lancar aja gitu. Cuma yang jadi perbedaan sebelum aku pakai atau sesudah aku pakai itu cuma waktu menstruasinya aja tanggalnya nggak tepat, itu kadang mundur 3 sampai 5 hari, kadang maju 3 sampai 5 hari gitu aja sih, tapi itu benar-benar nggak jadi masalah banget buat aku. Dan juga yang awalnya aku nggak pernah merasakan yang namanya kram perut saat menstruasi. Nah sekarang aku merasakan, tapi itu nggak terlalu yang sakit banget juga, cuma hari pertama aja. Dan yang aku kagetkan di sini, aku menstruasinya kurang lebih 6 atau sampai seminggu, 6 hari atau bahkan 7 sampai 7 hari atau seminggu. Aku cek-cek di Google, ternyata itu memang normal-normal aja, kecuali menstruasinya lebih dari seminggu itu baru nggak normal. Dan di sini aku juga setelah menggunakan KBID, darah aku itu keluar lebih banyak ketimbang sebelum aku tidak menggunakan sebelum aku menggunakan apa ya sampai belepotan, ketimbang sebelum-sebelumnya ketika aku belum menggunakan KB gitu. Selama aku menggunakan KB yang pertama itu selama kurang lebih 4 tahun. Sebenarnya jangka waktu KB ini yang aku pakai itu pada saat itu adalah 5 tahun. Kenapa aku melepasnya di waktu 4 tahun? Karena itu permintaan dari suami aku, karena katanya dia pernah mimpi bahwa aku tidak akan bisa hamil lagi, karena ketakutannya dia sama mimpinya, akhirnya aku disuruh lepas KB. Dan bener aja, aku udah gak nyangka sih ini, sekarang aku lepas KB dan setelah berapa ya, seminggu kalau nggak salah, itu aku udah telat. Kebetulan jarak aku melepas KB itu udah mau deket-deket menstruasi gitu. Jadi setelah aku ngelepas KB lagi seminggunya jadwal aku menstruasi, tiba-tiba aku nggak menstruasi gitu. Dan ternyata bener aja aku positif hamil anak aku yang kedua. Ini dia anak aku yang kedua gitu. Jadi menurut aku sih nggak ada pengalaman buruk selama aku menggunakan KB IUD atau spiral itu sendiri. Dan sekarang aku makainya untuk yang kedua kalinya, sama aku juga pakai ketika umur anak aku yang kedua ini umurnya 1 bulan 7 hari gitu. Tapi ada juga sih katanya banyak juga yang cerita sama aku pengalamannya menggunakan KB IUD atau KB spiral. Ada yang pernah pendarahan, ada yang nggak cocok atau gimana. Aku juga pernah dengar itu, dan astagfirullah, selama ini aku nggak ada kendala apa, nggak ada masalah apa, tergantung di mana tempat kalian masanya. Aku mau kasih saran ke kalian, sebelum kalian mau pakai KB apapun itu, kalian harus konsultasi dulu sama, yang pertama sama suami, yang kedua sama mertua, mungkin sama keluarga, sama teman atau sama siapa. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kelebihan atau kekurangan KB itu sendiri. Saran juga kalian harus konsultasi terlebih dahulu sama bidan atau dokter di mana tempat kalian melahirkan. Itu kalian direkomendasikan untuk pakai KB apa. Menurut aku sih KB spiral atau KB IUD ini sangat aman banget. Dan juga aku mau kasih tahu ke kalian, buat kalian yang udah pasang KB IUD atau KB spiral tetapi tiba-tiba ada tanda-tanda yang mungkin nggak cocok, itu tanda-tandanya kayak pendarahan atau nggak menstruasi atau perutnya terasa sakit atau gimana. Jadi sebabnya kalian datang lagi ke tempat kalian pasang itu, konsultasi lagi apakah itu kalian cocok atau enggak, karena banyak juga yang aku dengar KB spiral itu ada yang cocok ada yang enggak. Itu sama kayak pakai KB suntik ya kalau nggak salah. Kalau orang cocok pakai KB suntik itu katanya orangnya bakal menambah berat badannya, seperti itu. Aku juga kurang tahu sih, kurang paham gitu. Jadi segitu aja video tentang pengalaman aku selama aku menggunakan KB spiral atau KB IUD. Semoga teman-teman yang menonton video aku dari awal sampai akhir yang masih bingung mau gunain KB apa
atau teman-teman yang mau memilih KBID, semoga dilancarkan, semoga tidak ada kendala atau masalah apapun. Semoga semua aman-aman aja. Oh ya, aku mau dukungan dari kalian karena ini adalah video pertama aku mau mohon dukungan dari kalian, support dari kalian dengan cara like video aku. Jangan lupa di komen pertanyaan apa aja, kalau bisa aku jawab aku akan jawab. Dan juga kalian mau video apa dari aku, tinggal komen aja, kalau bisa juga aku akan buatkan. Dan juga jangan lupa kalau misalnya video aku ini bermanfaat untuk kalian atau untuk semuanya, aku mohon di share ke sosial media yang kalian punya. Dan juga tidak lupa aku mohon dukungan dari kalian dengan cara subscribe supaya YouTube channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk buat konten-konten selanjutnya. Bye bye.